Saya perbesar. Oke. Bila mana Bapak Ibu melihat di gadget Anda masing-masing, apakah itu melalui handphone ataupun laptop dan komputer, maka pelajaran malam hari ini didasarkan pada Matius 12 ayat 22 sampai 50, sedikit panjang, dan Markus 3 ayat 20 sampai 35, tidak terlalu panjang. Berdasarkan dua perikop ini, maka kita akan mendapati satu cerita yang menarik. Dan cerita ini Yesus fokuskan kepada satu pembahasan, di mana pembahasan yang Yesus sampaikan kepada orang banyak pada waktu itu didasarkan adanya hoak, adanya berita yang tidak benar, sehingga Yesus perlu untuk meluruskan dan memberikan pembelajaran kepada orang banyak pada saat itu. Dan saya memberi judul Aku, Engkau, dan Dia untuk mempermudah pembahasan kita pada malam hari ini. Bila mana Bapak Ibu mendengar kata aku, engkau, dan dia, seakan-akan judul itu seperti menuju kepada satu cerita novel atau cerita drama dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya berkutat atau berkisar di cinta segitiga. Apakah memang demikian? Mari kita lihat satu persatu. Baik, saya sudah membuat semudah mungkin garis besar pelajaran pada perikop Matius 12 ayat 22 dan 50. Begitu pula dengan Markus 3 ayat 20 sampai 35. Saya akan tuntun secara sederhana. Bila mana Bapak Ibu melihat skema yang ada di layar Anda, maka cerita tentang pembahasan pada malam hari ini itu dilatar belakangi oleh Yesus keluar dari bait Allah setelah menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Dan kita ketahui bersama, mujizat yang Yesus lakukan ini adalah di dalam bait Allah. Dan orang yang Yesus sembuhkan tangannya itu, peristiwa ini terjadi pada hari Sabat. Dan kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, di mana orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan Saduki bersepakat untuk membunuh Yesus. Hanya gara-gara pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Ada dua kesalahan besar yang Yesus lakukan menurut mereka. Yang pertama, Yesus lakukan itu di dalam bait Allah. Dan yang kedua, Yesus lakukan itu pada hari Sabat. Tentu kita tidak akan membahas itu. Ini hanya latar belakang saja dari perikop yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Bila mana Bapak Ibu melihat di Markus pasal 12 di nomor 2, maka tidak ada cerita atau kalimat yang menyatakan seperti di dalam Markus pasal 3. Ayat 20 mengatakan, kemudian artinya setelah Yesus keluar dari bait Allah, lalu Yesus pergi untuk melayani, Yesus masuk ke sebuah rumah. Tidak disebutkan itu rumah siapa, tetapi setidaknya saya mendapati ada beberapa rumah yang Yesus sering datangi karena Yesus senang sekali berada bersama di rumah mereka. Yang saya maksud adalah, pertama, Yesus senang sekali berada di rumah Lazarus. Yang kedua, berada di rumah Marta. Dan yang ketiga, ada di rumah Maria. Tetapi ayat 20 di dalam Markus 3 ini tidak menyebutkan dengan jelas
Yesus masuk ke rumah siapa. Tetapi yang pasti, Yesus berada di rumah tersebut. Markus mengatakan, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Rupa-rupanya itu sudah jam makan siang. Dan Yesus ingin mengisi perutnya dengan makan siang, tetapi oleh karena orang berbondong-bondong datang, memenuhi rumah itu, dan bahkan sampai di luar, sehingga makan siang pun tidak jadi Yesus lakukan. Kenapa? Kita akan lihat nanti. Kenapa harus ditunda makan siang tersebut. Bila mana kita melihat mulai nomor 3 sampai nomor 6, maka kita akan melihat ada cerita yang sama, Bapak Ibu. Di Matius pasal 12 ayat 22 sampai 30 dan Markus 3 ayat 20 sampai 27 itu berbicara tentang kuasa setan. Yesus berbicara tentang kuasa setan. Lalu ayat 31 sampai 37 dan ayat 28 sampai 30, Bapak Ibu lihat saja sebelah kiri dan sebelah kanan itu, Yesus berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Lalu di nomor 5 dari ayat 38 sampai 45, Yesus berbicara tentang penghakiman. Sementara di Markus, Markus tidak mencatatkan hal itu, tetapi semuanya saling berkaitan. Lalu di nomor 6 ayat 46 sampai 50, Yesus berbicara tentang siapa ibuku dan saudaraku. Demikian pula di ayat 31 sampai 35. Dari nomor 3 sampai nomor 6 itu adalah bagian-bagian dari pembahasan ataupun pelajaran yang Yesus berikan kepada orang banyak yang bersama dengan Yesus di dalam rumah ataupun mereka yang di luar rumah itu. Tetapi dari banyaknya pembahasan yang Yesus lakukan itu, semua adalah satu kesatuan di mana Yesus berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Apa yang Yesus bahas? Mari kita lihat selanjutnya. Melihat skema dan isi perikop yang disampaikan di atas, maka dapat kita ringkaskan bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang banyak dalam satu rumah dengan beberapa topik perbincangan yang saling terkait sesuai kebutuhan pada saat itu. Bila mana kita jeli membaca perikop tersebut, maka kita akan mendapati satu hal yang menarik. Apa hal yang menarik? Coba Bapak Ibu buka di Markus 3 ayat 20 dan 21. Perhatikan baik-baik kalimat yang dicatat oleh Markus. Bolehkah seseorang membacakannya? Markus 3 ayat 20 dan 21. Ini adalah latar belakang pertama sekali sampai Yesus harus memberikan sebuah pembahasan di dalam rumah itu. Silakan. Markus 3 ayat 20 dan 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Bapak Ibu perhatikan ayat 21. Sesudah Yesus berada di dalam rumah itu, ayat 21 mengatakan dengan tegas, waktu kaum keluarga Yesus mendengar bahwa Yesus ada di dalam sebuah rumah dan akan mengajar, keluarga Yesus datang hendak mengambil dia. Kenapa? Kata keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Ini ayat 21 harus dikejar Bapak Ibu. Ada apa dengan ayat 21 sampai keluarga Yesus
akan mengambil Yesus dari rumah itu dengan alasan Yesus tidak waras lagi. Sebenarnya yang tidak waras keluarganya atau Yesusnya. Mari kita lihat latar belakang ayat 21. Saya memberikan satu pertanyaan, siapa keluarga Yesus? Yang pertama, Yesus mempunyai saudara-saudara, satu ibu, lain bapak. Betul ya? Yesus tidak punya bapak, Yesus hanya punya ibu. Tetapi saudara-saudara Yesus tentu banyak. Anak-anak biologi Yusuf merasa aneh dengan kegiatan yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena mereka hanya mendengar sepihak tentang pekerjaan Yesus dari siapa? Dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki. Entah apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok ini tentang Yesus kepada keluarganya, sehingga keluarga Yesus mempunyai kesimpulan bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Apakah kata gila cocok untuk mengganti kata tidak waras? Tergantung bagaimana reaksi ataupun respon daripada keluarga Yesus mendengar cerita sepihak dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki. Entah apa yang diceritakan, tetapi itulah kesimpulan mereka. Dengan kata lain, ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Yesus harus dibawa pulang. Karena Yesus membuat kegaduhan. Yesus membuat keonaran. Dengan kata tidak waras lagi. Yang kedua, yang mereka dapati adalah betul perkataan daripada orang Farisi, ahli Taurat, dan Saduki. Kenapa? Bayangkan, bisa-bisanya Yesus bekerja sampai lupa makan siang. Hidupnya hanya untuk melayani dan bekerja. Hal ini jadi manusiawi, Bapak Ibu. Kenapa? Seringkali kalau Bapak Ibu kerja, pasti diingatkan kan ya. Jangan lupa makan ya. Gitu ya. Jangan lupa minum ya.